Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan pintu rizki, dimudahkan jalan usahanya, dan yang lebih utama, kita semua dipermudah dalam segala urusan. Jumpa lagi kawan ya di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian dengan metode perawatan semi organik. Sekarang hari Selasa tanggal 6 Februari tahun 2024, sekitar pukul 10 kurang 5 menit kawan ya, kurang lebih jam 9 lewat 55 menit. Nah, aktivitas saya di hari ini baru saja melakukan penyepraian setelah dilakukan pemetikan. Mohon maaf kawan ya, kemarin saya melakukan panen cabai rawit kaliber ini petikan yang ke-10. Dan itu pun panen dilakukan oleh istri saya sendiri, dikarenakan saya ada kesibukan ataupun hal yang lebih penting lagi, sehingga untuk panen dilakukan oleh istri saya sendiri. Nah, untuk berapa sih total dari hasil panen petikan yang ke-10 kemarin? Kemarin itu mendapatkan kurang lebih sekitar 2,5 kg ataupun 2,5 kg. Nah, dan itu masih menghabiskan buah yang pertama kawan ya. Dan insya Allah untuk petikan yang ke-11 ini akan dimulai panen tahap buah yang kedua. Nah, dan ini untuk panen tahap buah yang kedua ini sedikit agak lama kawan ya. Nih seperti ini. Ya, kurang lebih sekitar 10 ataupun 14 harian lagi. Tapi tergantung juga kawan ya, karena hari ini tadi pagi saya sudah melakukan penyepraian untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan masa pembungaan, pembentukan buah, dan pembesaran buah. Nih seperti ini kawan ya. Selain untuk mengoptimalkan pembungaan dan masa pembuahan juga, saya aplikasikan fungisida untuk mencegah berbagai penyakit tanaman seperti bercak daun, penyakit patek ataupun antraknosa, kemudian penyakit layu, baik itu layu fusarium, layu bakteri, dan beberapa penyakit tanaman lainnya, sehingga saya aplikasikan fungisida. Nih seperti ini kawan nih. Untuk update hari ini kawan ya nih, alhamdulillah. Dan ini setelah dilakukan penyepraian tadi pagi. Nih alhamdulillah. Nih untuk pembungaannya juga, pembentukan buah dan pembesaran buah, alhamdulillah nih. Wow. Alhamdulillah kawan ya. Nih ini juga. Dan ini juga sama. 85% keseluruhan tanaman ini sedang dalam proses pembesaran dan pematangan buah. Kemarin dilakukan panen petikan yang ke-10 itu di usia 133 hari setelah tanam, sehingga aplikasi penyepraian hari ini adalah perawatan setelah dilakukan panen. Nih, dan ini update terbaru cabai rawit kaliber di usia 134 hari setelah tanam. Nih seperti ini kawan nih. Untuk buahnya padat dan berbobot kawan ya nih. Nih. Dan ini pembungaan masih terus berlanjut kawan ya nih. Pembungaan masih terus berlanjut. Dan untuk kuncup muda ataupun kuncup baru juga tumbuh nih. Nih, tuh. Nah, jadi untuk teknik perawatannya sudah di upload kawan ya, dan tinggal ditonton dari tahap demi tahap dalam perawatan cabai rawit kaliber ini. Nih, dan ini update terbaru cabai rawit kaliber
di usia 134 hari setelah tanam. Nih pembungaannya. Nih pembungaannya kawan. Alhamdulillah ya nih. Nah, untuk saat ini mungkin belum terlalu terlihat begitu padat buah ini kawan ya, karena ini masih dalam pembentukan bunga nih. Nih pembentukan bunga masih dalam proses pembesaran buah dan pembentukan buah. Jadi ini insya Allah akan terus berkelanjutan ketika yang buah yang ini matang, kemudian ini dalam pembesaran, ini dalam pembentukan buah. Nah insya Allah ini akan terus berkelanjutan begitu kawan ya, insya Allah, karena tugas kita hanya sebatas ikhtiar. Dan ini nih alhamdulillah kawan ya, kita lihat dari sini deh. Nih wow, alhamdulillah kawan ya. Semoga sesuai apa yang saya harapkan dan semoga sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan untuk saya pribadi. Begitu kawan ya. Nih kalau dilihat dari sini. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lanjut dari pupuk dan dosis yang digunakan dalam perawatan cabai rawit kaliber ini di usia 134 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk takaran dosis tiap 20 liter air kawan ya, nanti akan saya jelaskan juga takaran tiap 16 liter air ataupun 1 tangki semprot. Dan seperti biasa juga sebelum melarutkan pupuk daun, saya menggunakan perekat, penembus perata dan pembasah pestisida ataupun pupuk daun. Nah setelah perekat dilarutkan dengan air sebanyak 20 liter ataupun 14 liter, kemudian campurkan fungisida. Saya menggunakan fungisida Bion M kawan ya, karena ini memiliki bahan aktif asibenzolar S-metil sebesar 1% dan mancozeb sebesar 48%. Nah, untuk fungisida ini sangat efektif untuk mencegah maupun mengendalikan berbagai penyakit tanaman kawan ya, seperti bercak daun, kemudian penyakit layu fusarium ataupun layu bakteri, kemudian patek ataupun antraknosa, karena ini dilengkapi dengan bahan aktif mancozeb sebesar 48%. Nah, setelah perekat dan air dilarutkan, kemudian larutkan fungisida Bion M di wadah ataupun tempat terpisah hingga benar-benar tercampur merata. Untuk dosis dari 20 liter air, saya menggunakan sebanyak 2 sendok makan. Untuk dosis tiap 1 tangki 16 liter, cukup gunakan 1,5 sendok makan. Setelah fungisida dilarutkan di wadah terpisah, kemudian saya menggunakan untuk pupuk pembuahan, saya menggunakan ini kawan nih, KNO kristal ya, karena KNO kristal ini berfungsi untuk menguatkan bunga dan bakal buah dari kerontakan. Karena KNO ini sangat tinggi unsur hara kalium sebesar 46% nih kawan, dan juga nitrogen dalam bentuk nitrat ataupun NO3 sebesar 13%. Jadi nitrogen untuk masa pertumbuhan tunas baru, kemudian untuk unsur kaliumnya untuk mencegah terjadinya kerontokan pada bunga dan bakal buah. Seperti itu kawan ya. Dan juga unsur kalium untuk menguatkan batang dan akar tanaman. Nih seperti ini kawan nih. Ini batangnya udah segede jempol kaki nih kawan nih. Yang ini, apalagi yang ini nih kawan nih. Saya kasih lihat ya. Nih yang ini juga sangat super besar batangnya, dan ini sudah menjadi kayu nih. Nah seperti itu kawan nih. Apalagi yang ini nih ya, sama yang ini juga besar.
Yang ini juga besar. Nih yang lebih besar ini nih. Nih, lihat nih. Dan ini sudah menjadi kayu nih, dengar. Nih, ini sudah mengeras menjadi kayu dan ini memiliki banyak tunas. Ini tunas yang satu, tunas yang dua, tunas ketiga, ini tunas keempat, dan ini batang utama. Dan dia batang utamanya dia cabang W seperti ini kawan, triple nih. Ini 1, 2, 3. Dan ini dari masing-masing cabang ini dia keluar cabang pi lagi. Terus aja nih, dari sini cabang pi lagi, dari sini cabang pi lagi. Nih kalau mau lihat dari atas, nih seperti ini pohonnya. Taram. Seperti ini kawan nih. Alhamdulillah sangat subur dan sehat. Nih buahnya. Belum terlihat kawan ya, karena masih saru dengan warna daun. Seperti itu kawan ya. Nah, setelah KNO kristal dilarutkan, kemudian untuk nutrisinya saya menggunakan nutrisi Rantu Biogen dari Jimmy Hantu. Dan ini khusus untuk masa pembuahan kawan ya. Kalau untuk masa pertumbuhan itu beda lagi dan tidak disarankan Ratu Biogen ini diaplikasikan di masa pertumbuhan. Saya sarankan Ratu Biogen khusus digunakan di masa pembungaan dan pembuahan. Nah, untuk dosis KNO saya lupa lagi kawan ya. Untuk dosis KNO saya gunakan sebanyak 5 sendok makan tiap 20 liter air. Untuk takaran 16 liter KNO cukup gunakan sebanyak 3 hingga 4 sendok makan. Nah, kita kembali kepada pembahasan nutrisi Ratu Biogen ini kawan ya. Untuk takaran Ratu Biogen dari tiap 20 liter air saya menggunakan sebanyak 4 tutup ini kawan nih. Jadi gini, dari 1 tutup ini dosisnya itu adalah kurang lebih 10 mili. Nah, dari tiap 1 tutup ini takarannya 10 mili dicampur dengan air sebanyak 5 liter. Jika air yang dipakai sebanyak 1 tangki 16 liter cukup gunakan 3 tutup. Kalau 20 liter cukup gunakan 4 tutup, karena takarannya ini dalam 5 liter ini sebanyak 1 tutup botol. Begitu kawan ya. Nih, kenapa saya menggunakan nutrisi dari Hantu Ratu Biogen? Pertama, saya tidak ada endorse ataupun bekerja sama, tapi ketika saya pelajari, ketika saya lihat perkembangan cabai rawit kaliber ini, alhamdulillah untuk pembungaan, pembuahan, dan juga untuk pertumbuhan seperti daun seperti ini, jadi terlihat langsung perbedaannya kawan ya. Ini besok akan terlihat sangat begitu hijau untuk daunnya. Nanti bisa dilihat juga. Dan mohon maaf, ini bukan endorse ataupun sponsor, beda dengan yang lain itu di endorse. Begitu kawan ya. Nah, untuk kelebihan dari nutrisi Hantu Ratu Biogen ini, dia memiliki C organik ataupun karbon organiknya sebesar 14,87%. Kemudian untuk unsur NPK-nya ataupun nitrogen, fosfat, dan kaliumnya sebesar 4,65%. Nah, untuk nitrogen organiknya sebesar 1,14%. Kemudian pH-nya 5,8. Kelebihan yang lain, nutrisi Ratu Biogen ini memiliki 17 asam amino dan kandungan mikro lainnya. Nah, itulah sebabnya kenapa untuk nutrisi cabai rawit kaliber ini belum diganti sejak cabai rawit kaliber ini dalam masa pertumbuhan. Nah, bisa dicek kawan ya untuk pemakaian nutrisi esensial organik yang digunakan untuk khusus pembuahan. Begitu kawan ya. Nah, untuk cara aplikasi, cara pakainya, ini dalam kemasan
cukup digunakan tiap 10 hari. Nah, ini untuk sayur mayur ataupun hortikultura seperti cabai, tomat, kemudian apa ya namanya, melon dan tanaman hortikultura lainnya. Sehingga ini cukup diaplikasikan setiap 10 hari sekali. Nah, untuk aplikasi bagaimana, Kang? Kalau misalkan nutrisi Ratu Biogen ini dicampur dengan fungisida dan insektisida sekaligus. Nah, saya sarankan setiap pemakaian obat itu kita harus membaca terlebih dahulu anjuran pemakaian, karena dari anjuran pemilik merek hantu laut ini, jadi tidak disarankan diaplikasikan antara fungisida dan insektisida dan juga hantu Ratu Biogen dicampur bersamaan. Bisa antara Bion-M dan Ratu Biogen itu bisa, ataupun Ratu Biogen dan juga insektisida itu bisa. Tapi kalau dicampur bersamaan itu kurang efektif. Begitu kawan ya. Alhamdulillah kawan ya, untuk cuaca di hari ini, di siang ini sangat cerah ataupun panas. Tapi biasanya dalam waktu 1 ataupun 2 jam ini akan kembali mendung dan juga turun hujan. Nih, seperti ini kawan nih, cabai rawit kaliber setelah dilakukan penyepraian. Baik kawan ya, mungkin untuk informasi perawatan di hari ini, di hari apa ya namanya ya? Di hari Selasa tanggal 6 Februari di usia 134 hari setelah tanam, cukup jelas ya. Jika informasi ini bermanfaat untuk kawan-kawan, jangan lupa untuk berikan like, komen dan share pada video ini agar informasi ini bisa memberi banyak manfaat untuk kawan-kawan kita yang lain yang membutuhkan. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.